Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min adabihim tahwitul muslimin itu fil masai was sabah bima warada minal ayati wal akhbar wa tahwitu zar'ihim minad dudati wa jusurihim minal usah wa bahrin nil hatta tatimma ziyadatuhu fil 'adah wal fakihata idza hasala khurrun aw bardun shadidun yurmi az-zahra. Ini salah satu adab daripada mereka para salikin, sufiyin, yaitu membentengi pagi dan petang kepada umat Islam dengan ayat-ayat, dengan artinya sesuatu yang dibaca ayat dan akhbar. Artinya doa dari Al-Quran dan doa dari hadis. Setiap hari pagi dan petang tahwid. Tahwid maknanya membentengi, mendoakan. Mereka selalu mendoakan kaum muslimin pagi dan petang. Bahkan juga tahwid zar'ihim, ya, tanaman mereka itu daripada dudah. Apa dudah itu? Ulat. Dan juga jusurihim minal usah, pagar-pagar mereka daripada para pendosa. Artinya batas-batas kebun mereka, batas-batas kampung mereka, dan juga Bahrin Nil. Ini karena di Mesir kan, Bahrin Nil, sehingga terus bertambah pada kebiasaannya. Dan juga buah-buahan ketika terjadi panas atau dingin yang sangat tajam, ya, dingin yang sangat, yang akan merontokkan bunga-bunga. Ya. Mereka selalu mendoakan umat Islam, ya, pagi dan petang, mendoakan tanamannya, bahkan mendoakan jusur mereka. Ya. Jusur di sini kalau sekarang artinya jembatannya, ya. Tapi maksudnya di sini adalah perbatasan kebun mereka, kampung mereka, gitu, agar tidak diserang, dimasuki oleh para usah, para pendosa. Ya. Bahkan sungai Nil, kalau kita ya sungai-sungai yang dipakai untuk dimanfaatkan oleh umat Islam. Dan juga buah dari tumbuh-tumbuhan tadi ketika datang musim panas atau musim dingin banget, karena itu membuat buah-buah pada rontok, bunga-bunganya pada rontok. Artinya di musim kemarau, ya, yang akan merusak tumbuh-tumbuhan misalnya. Nah, mereka selalu mendoakan semua umat Islam. Wa min adabihim adamu syakwahum ilal khalqi ma yusibuhum bala'un wa mihnatun wa ghairu dzalik. Salah satu adab mereka, orang-orang sufi, tidak pernah mengeluhkan. Mereka tidak pernah mengeluh, meluahkan, ya, kepada makhluk.
apa yang menimpa mereka daripada bala, ujian, mihnah, dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah keluar keluhan kepada makhluk, karena menurut mereka mengeluh kepada makhluk maknanya mengadukan Allah kepada makhluk, mengadukan Khalik kepada makhluk. Yang memberi musibah kan Allah. Kita cerita aja sama orang seolah-olah itu Allah ya, jahat kepada saya ya, seolah-olah begitu. Wa min wasiyati Sayyidi Abdul Qadir al-Jili ihdhar an tashkur rabbak wa anta mu'afi fi badanik. Hati-hatilah engkau mengadukan Tuhanmu sedangkan engkau dalam keadaan sehat dalam badanmu. Aulaka qudratun ala tahammuli dzalikal bala bil qudrati allati qawwaka ta'ala biha. Atau kamu mempunyai kekuatan untuk menanggung bala musibah itu dengan kekuatan yang telah Allah berikan kekuatan itu kepadamu. Fataqulu, maka kamu berkata laisa indi quwwah wala qudrah. Maka kamu berkata saya tidak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan. Au taskuhu ila khalqih, atau kamu mengadukan Tuhanmu itu kepada makhluknya. Wa indaka nikmatun ma, padahal di sisimu ya ada nikmat tertentu. Ya. Motor ketabrak pusing, padahal rumah masih ada, mobil masih ada, anak sehat. Ya. Barusan habis dapat job. Gitu. Terus ya, mengadukan Allah kepada makhluk, namanya itu mengadukan. Ini kalau tidak salah isi perkataan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ini ada dalam kitab Futuhul Ghaib. Ya. Wa indaka ni'matun ma an'ama biha 'alaik, yang Allah telah berikan nikmat kepadamu. Wa taksidu bitilka syaqwa az-ziyadata min khalqik. Maksudnya apa kamu mengeluh kepada orang untuk mendapat tambahan dari makhluk? Ya, kali kalau dikeluhin ya, orang kasihan, udah gua kasih pinjaman dah. Ya udah gua dandanin gratis dah. Ya, terus kita apa maksudnya mengeluh? Ya. Sedangkan wa anta mutana'am amma lahu 'indaka minal afiyati wan ni'am, sedangkan kamu mendapatkan nikmat dari apa yang ada pada kamu berupa kesehatan dan nikmat-nikmat. Fakhzar minasyaqwa li makhluqin jahadaka walau taqata'a lahmaka fa inna aktsara ma yanzilu bibni adam al-bala'u min jihati syaqwa wa kaifa yashkul abdu man huwa arhamu bihi min walidatihi syafiqah. Maka hati-hatilah daripada aduan kepada makhluk yang membuat kamu letih. Meskipun dagingmu berjatuhan. Karena kebanyakan musibah yang menimpa manusia ini adalah disebabkan keluhannya. Ya. Artinya musibahnya tidak seberapa begitu yang Allah timpahkan kepada dia. Tetapi mengeluhnya itulah yang membuat menjadi musibah paling besar bagi dia.
Karena kebanyakan musibah yang menimpa manusia itu adalah min jihati syakwa, dari segi keluhannya. Bagaimana hamba itu mengeluhkan yang zat yang lebih sayang daripada ibu kandungnya. Maka ada hadis qudsi kalau tidak salah. Andaikan manusia itu tahu bagaimana Allah menangani makhluknya, baik ketika dia dalam keadaan diberi nikmat atau diberi musibah. Andai kalau mereka tahu bagaimana Allah menanganinya, maka mereka akan malu untuk menolak apa yang Allah berikan kepadanya. Kita menyangka Allah menimpakan musibah kepada kita dengan kesusahan-kesusahan. Itu pun Allah menanganinya dengan kasih sayang, dengan segala pahala, dengan segala hikmah, kebaikan yang Allah persiapkan, yang jika dibanding dengan musibah yang menimpa itu tidak seberapa. Andaikan itu tahu, maka kita mungkin menginginkan musibah lebih banyak daripada anugerah yang kita terima dari Allah. Wa min adabihim kasratu syukrihim ala ni'mati imtisalan li amr la talaban li ziyadah. Adab mereka banyak bersyukur kepada nikmat. Kenapa? Karena melaksanakan perintah, bukan minta tambah. Begitu dapat nikmat, alhamdulillah. Dan itu kan syukur itu kan ada kaulan, ada amalan. Kalau ucapan, alhamdulillah. Kemudian berupa amalan, maka nikmat yang kita terima kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Itu juga bersyukur. Ada syukur qalban, i'tiraf, mengakui bahwa nikmat itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab. Bukan karena kita berusaha, bukan karena, itu juga merupakan bersyukur. Man arafa anna ni'mata minallahi fahuwa syukrun. Barang siapa yang mengetahui nikmat itu dari Allah, maka itu sudah syukur. Wa min kalamihim alaika bisyukri ni'mati fa inna man lam yashkuri ni'mata faqad ta'arrada li zawaliha wa khzar an yakuna syukruka li ajlik bal ja'al syukraka imtisalan li amri rabbik bisyukr. Walihadza qala ta'ala anishkurli. Adab mereka mengatakan hendaklah kamu mensyukuri nikmat. Orang yang tidak mensyukuri nikmat maka akan ditimpa kehilangan nikmat itu. Maka hati-hatilah kamu bersyukur demi dirimu sendiri. Bahkan jadikanlah syukurmu itu satu pelaksanaan perintah Tuhanmu, perintah Tuhanmu kepada syukur. Allah memerintah kita syukur. Walihadza qala ta'ala anishkurli. Oleh karena itu Allah berfirman, hendaklah kamu mensyukuri aku. Kita mendapatkan istri bersyukur, mendapatkan anak bersyukur kepada Allah, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan rezeki, rezeki harian, itu juga bersyukur kepada Allah. Wa min adabihim syiddatu satrihim limaqamihim faqad qalu al-kamil man yahdamu nafsahu hatta yuzakkihi rabbuh. Allah.
Salah satu adab mereka, mereka sangat menutupi makom mereka. Mereka sangat menutupi makom mereka. Maka mereka berkata, orang-orang yang kamil itu adalah orang yang mengurangi hak dirinya. Hatta yuzakihi rabbu, sehingga Tuhannya lah yang menyucikannya, memujinya. Orang yang kamil adalah orang yang yahdamu nafsa. Artinya orang yang menyembunyikan dirinya, orang yang menutupi dirinya, orang yang mengurangi, menutupi hak dirinya. Ya mungkin sepatutnya orang yang alim tuh di depan memimpin, tapi mereka orang-orang kamil sering mengurangi hak kekamilan itu, sehingga Allah lah kemudian yang menyucikannya, artinya memujinya. Yuzakihim itu memujinya. Ya kan ada orang berebut kiai, berebut imam, berebut doa, berebut berkat, berebut apa lagi? Berebut murid, berebut ya. Pengen dikata dia paling dia pisan gitulah. Susah dah ngomongnya. Karena orang tidak nakis. Kalau sempurna mereka tidak perlu apa-apa, orang sudah punya semua istilahnya ya. Gitu. Wa qalu ahsin bidzurril khuras ma bazarahu summa satarahu ba'da bazarah hatta nabata fi batnil ardi wa aqbihu ma nabata fawqaha li'annahu la sabata lahu. Mereka berkata begini, perbaikilah biji yang akan biji yang akan ditanam itu, ma bazarah ya, yang akan tumbuh nantinya itu. Kemudian tutupi setelah ditanam bijinya. Kita kan kalau nanam, siapkan bibit yang bagus, tanah yang subur ya. Dan juga cara menanamnya juga betul-betul bagus. Yang namanya tanam agar tumbuh ya ditutup. Kan kalau kita nanam biji itu kan di bawah tanah ditutup. Sehingga tumbuh di dalam perut bumi itu, hidup. Setelah itu wa akbahu ma nabata fawqaha. Dan burukkanlah apa yang tumbuh di atasnya. Nah, ketika tumbuh ya, di atas bizir itu tadi, ya di atas bumi itu tadi, sesuatu yang pohon yang mengganggu ya, maka diburukkan. Karena li'annahu la sabata lahu, karena tidak bertahan yang tumbuh di atas pohon itu. Kan kalau nanam sesuatu yang dipersiapkan baik-baik itu adalah benih ya. Benihnya, tanahnya juga disiapkan baik. Ditaruh, ditutup.
Maaf ya. Tapi ketika tumbuh, ini ya ketika biji itu tumbuh ini tidak sekuat biji yang ditanam di dalam tanah itu. Makanya ketika tumbuh tidak dipercantik lagi. Ya, karena ini tidak sabat, dia akan terus tumbuh. Gitu. Sama dengan adfin wujudaka fi ardil khumul, sama dengan gitu. Ya, simpanlah wujudmu di tanah, di bumi al-khumul. Al-khumul itu adamuz zuhur, adamus syuhur. Ya, artinya pada mula-mula hendaklah Anda tidak menginginkan popularitas. Kenapa? Karena yang penting benihnya itu bagus. Kalau benihnya bagus, maka akan tumbuh ya, bagus. Mereka prinsipnya bagaimana memperindah bidayah, permulaan, mempercantik bidayah. Karena jika permulaannya baik, maka akhirnya baik. Wa qalu al sahibil haqq yahtamu bi izhari sya'nihi ihtimaman yahmiluhu 'ala al isti'anati bil khalqi fa innahu in kana 'ala nuri haqqin fa huwa yadhharu billahi wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa in kana 'ala zulmati batilin wa tasabbaba fi izhari sya'nihi wa isa'atihi fa innahu la yatamatta bidzalik in mutti' bihi illa qalila wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Ya, mereka berkata ala sahibil haq, kepada orang yang hak. Ya. Allah yahtamu, hendaklah tidak memperhatikan tumbuhnya ya, kedudukannya itu. Sya'nihi yakni amruh, urusannya, prosesnya. Ya, ihtimaman dengan perhatian yang membawa dia kepada minta tolong kepada makhluk. Artinya orang kalau dia memegang kebenaran, ya, maka tidak perlu memperhatikan untuk dizahirkan keadaan kebenaran itu. Ya. Dengan perhatian yang akan terkesan oleh orang bahwa dia minta tolong kepada orang untuk membantu ya, menjahirkan yang hak. Jika dia ala nuri haqqin, kalau dia memang di atas cahaya kebenaran, maka bahwa yazhar billah, maka akan tumbuh dengan Allah. Jadi kalau hak, ya sudah, tunggu saja. Nanti juga Allah akan menzahirkannya. Ya. Kita mau menjahirkan yang hak, nggak perlu ada kegiatan-kegiatan gitu yang menarik gitu. Masa sih kita mau dakwah kepada hak, kita bikin satu pertandingan apa begitu ya. Satu perhatian yang yahmiluhu alal isti'anati bil khalq. Perhatian yang membawa kesan ya. Perhatian ini kan bukan sebuah pandangan, tetapi adalah sebuah upaya, aktivitas. Kita sahibul haq, ya sudah. Tidak perlu lagi kita menunjukkan bahwa kita hak.
Atau dengan ungkapan lain, jika dia benar, dia tidak perlu lagi menyatakan kepada setiap orang dan membela bahwa dia benar. Ya. Kalau memang dia bersama kebenaran, nanti pun Allah akan menjahirkannya. Gitu. Itu dalam perkara kalau dia misalnya dituduh benar atau tidak benar. Kalau memang dia benar, ya sudah. Kita dengan Allah letakkan dalam kebenaran itu sudah cukup. Ya. Tanpa perlu kita menunjuk-nunjukkannya, membeber-beberkannya. Ya, kalau memang benar, ya sudah, nanti juga Allah akan menzahirkan itu. Atau kalau kita dakwah benar lillah, kita dakwah ini benar karena Allah, tidak perlu pakai embel-embel lain untuk membantu zahirnya kebenaran. Ya. Jika dia benar, maka Allah lah yang akan menzahirkan kebenaran itu. Karena wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai pelindungnya. Wa in kana ala zulmati batilin, kalau di dalam kezaliman yang batil, dan itu ya wa tasabbubin fi izhari sya'ni, dan menjadi sebab akan zahirnya kebatilan itu, tersebarnya, maka jangan menikmati itu. Ya. La yatamatta bidzalik illa qalil, jangan menikmati kecuali sedikit. Wallahu asyaddu ba'san, karena Allah sangat kuat siksanya, wa asyadu tankila, dan sangat keras. Ya. Nah, dari sini orang kamil selalu menutupi haknya, menyembunyikan haknya. Ya dhamma itu kan menghadap, mencerna, ya, menghancurkan. Ya, dia menghancurkan, menyembunyikan dirinya, gitu. Karena prinsip-prinsip lainnya seperti di bawah tadi. Kalau ditanamnya dengan baik, maka tumbuhnya akan baik. Tapi kalau ditanamnya tidak dengan baik, maka tidak tumbuh. Mereka orang-orang yang kamil adalah orang-orang yang memang tanamannya baik. Ya. Sehingga tumbuhnya juga menjadi baik. Wa min adabihim tarkut tadbir. Adab mereka adalah meninggalkan tadbir. Wa huwa ala qismain, tadbir ada dua. Tadbiru mahmudin wa tadbiru mazmumin. Tadbir terpuji dan tadbir tercela. Tadbir ini mengatur, ya. Kita hidup ini tidak perlu membuat tadbir. Apa tadbir? Mengatur, ya. Tapi ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Fal mahmud maka nafi ma yuqarribuka ilallah. Kalau yang terpuji itu adalah sesuatu yang membuat kamu sesuatu yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah. Seperti apa? Katadbir fi bara'ati dzimam min hukukil ibad. Seperti mengatur untuk membebaskan hak ya, hamba. Imma wafaan, ya, tujuannya adalah untuk wafa atau istikhlalan, atau mendapatkan halal. Wa fi tashihi taubah, di dalam memperbaiki taubat. Usaha kita untuk bertaubat
Kalau tadi dalam mengembalikan hak-hak orang, imma untuk memenuhi haknya atau agar mendapatkan yang halal. Ya, kita punya salah dengan orang, ya, itu bara'atu dzimam min hukukil ibad, punya salah kepada orang. Ya. Nah, maka kita mesti tadbirnya betul-betul baik. Jadi ada upaya, ada cara, ada penanganan lah. Tidak boleh terserah Allah, tidak. Juga dalam taubat, memperbaiki taubat. Wa fima yuaddi ila qam'il hawa wa syaitan. Dan pada sesuatu yang membawa kepada pengekangan hawa nafsu dan syaitan. Untuk taubat, untuk melawan hawa nafsu dan syaitan, kita memang mesti berupaya dengan baik. Mencari cara-cara dengan baik. Mengatur. Karena orang untuk niat kebaikan, niat saja sudah bagus. Maka boleh merencanakan bagaimana agar saya tetap dapat melawan hawa nafsu, dapat melawan syaitan. Ya. Maka dia membuat usaha-usaha, aturan-aturan. Dia buat jadwal qiyamul lail misalnya, atau buat ngaji rutin, atau buat seolah-olah dia buat perencanaan lah, gitu. Nah, ini adalah satu pengaturan ya yang baik. Wa tadbirul mazmum tadbirud dunya lid dunya. Ini yang tercela, dia membuat satu tadbir dunia untuk dunia. Wa huwa an yudabbira fi asbabin jama'aha ibtikharan biha wastiktsara. Yaitu dia melakukan satu pentadbiran, ya, satu pengaturan dalam urusan dunia yang dia kumpulkan untuk kebanggaan dan untuk menumpuk-numpuk dunia. Wa kullama sadada minha, ketika bertambah dunianya sedikit, izdada ghaflatan wa ightirara, bertambah ghaflahnya, bertambah sombongnya. Wa amaratu dzalik, cirinya antusdilahu anil muwafaqah wa tuaddihi ilal mukhalafah. Cirinya bahwa dia dijauhi kepada muwafaqah. Muwafaqah Allah. Ya. Kalau kita menyalahi perintah namanya mukhalafah. Kalau kita memenuhi, menyocoki perintah Allah namanya muwafaqah. Baik muwafaqah zahir dan muwafaqah batin. Nah, ini tercela. Kita merencanakan hidup untuk meningkatkan taraf hidup kita, ini tercela. Kita melakukan perencanaan-perencanaan dalam mencari uang itu ya untuk ibadah, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban, hak-hak yang Allah bebankan kepada kita. Ya. Tetapi jika untuk meningkatkan taraf apalah ya seperti yang kehidupan materialistik ya sekarang, berusaha itu untuk meningkatkan taraf hidup, mengidentifikasi diri agar ya, terhormat misalnya dan lain sebagainya. Maka dia buat perencanaan-perencanaan. Nah, ini perencanaan yang tercela. Ya, itu tadbir dunia lid dunia. Perencanaan-perencanaan dunia untuk dunia. Ya, pengaturan-pengaturan dunia untuk dunia. Amma tadbirud dunya lil akhirah fala ba'sa bihi. Adapun pengaturan dunia untuk akhirat maka tidak apa-apa.
Kaman yudabbirul matajir. Seperti dia melakukan perencanaan al-matajir, tempat perdagangan. Liyakula minha halalan thayyiba, agar dia makan halal yang baik. Wa yun'imu minha ala zawil faqah, dan beri nikmat kepada orang yang memerlukan. Ittisalan, secara terus-menerus. Bagaimana kita boleh memberi orang terus-menerus? Maka kita mesti mengatur perdagangan kita ini agar terus meningkat, terus nambah, ya. Wa yasunu biha wajhahu anis su'al, dan menjaga dengan pemberian itu wajahnya daripada soal minta-minta. Bagaimana agar tidak ada orang minta-minta, baik dia sendiri atau orang lain. Kita berusaha agar kita jangan minta-minta. Ya. Ijmalan, untuk memperindah. Wa amaratu dzalik. Cirinya orang yang melakukan perencanaan pengaturan dunia untuk akhirat apa? Adamul istiksar wal iddikhar, tidak menumpuk-numpuk dan tidak menyimpan-nyimpan. Ya. Memang di dalam agama Islam tidak boleh menabung itu, menyimpannya, iddikhar. Apalagi dalam tasawuf dikutuk. Dalam tasawuf berbicara soal menyimpan, menabung itu adalah masalah penyakit. Ya. Masalah penyakit. Tapi dalam muamalah, ya, dalam babul muamalah, ya, kenapa di dalam Islam tidak dianjurkan untuk menabung? Karena ya, menabung itu tidak menumbuhkan perekonomian. Ya. Menabung itu tidak menumbuhkan perekonomian, bahkan membentuk jiwa si penabungnya jadi pelit. Pengennya nambah aja nggak mau, ya, masuk aja nambah, nggak mau keluar. Dihitung-hitung aja, wah belum banyak. Ini akan menimbulkan ya, pribadi yang bakhil dan tamak. Sedangkan orang Islam nggak boleh. Ya. Ekonominya mati, mesti terus berkembang. Itu kenapa di tasawuf dilarang menabung. Ulama sufi mereka selalu mengatakan, saya nggak boleh menabung. Ya bukan saya dalam arti orang sufi sebetulnya. Mungkin orang sufi ada tarbiyahnya di situ. Tetapi secara umum orang Islam, ya, menabung itu satu ciri kebangkrutan ekonomi, ya. Antum bolehlah pelajari ekonomi di barat itu, mereka melarang untuk menabung itu. Ya kecuali menabung mau ziarah ke Banten, kali itu lain. Menabung buat mukhayyam itu lain, ya. Itu namanya ada tadbir untuk kebaikan. Itu. Wa amaratu dzalika adamul istiksar wal iddikhar wal is'afu minha wal ithar. Ya, ini cirinya mereka diantaranya tadi tidak menumpuk-numpuk dan tidak menyimpan-nyimpan, dan juga wal is'ab minha, dan tidak mencari pertolongan daripada harta itu. Wal ithar, dan mengutamakan hartanya itu. Ya, itu cirinya.
Wa min adabihim tarkul ikhtiyar ma Allah Ta'ala. Allah. Ini sering kita mendengar. Ya, ini kelihatannya banyak mengambil dari pendapat Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ini yang beberapa. Seperti ada musyakwa, ya ada musyakwa rabbika li makhluqin misalnya itu. Terus ini juga tarkul ikhtiyar. Ya. Salah satu adab mereka tarkul ikhtiyar. Tarkul ikhtiyar itu tidak memilih. Ya, tidak memilih bersama Allah. Ikhtiar ini bukan usaha. Itu bahasa kita. Mau kemana mau ikhtiar gitu ya. Ikhtiar di sini adalah memilih. Ya. Membuat pilihan-pilihan untuk hidupnya. Jadi tidak boleh kalau kita merencanakan, kita ingin begini, ingin silakan. Ya, tetapi mesti tetap bahwa apa yang terjadi adalah pilihan Allah. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, kata Allah. Allah menciptakan mengikut kehendaknya dan Allah lah yang memilihkannya, memilihnya. Walaysa lahumul khiyarah, mereka tidak punya pilihan. Ya, kita tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan. Apa yang ada pada kita itu pilihan Allah. Faqad zakaru anna bani Israil lama ja'alu lahum ma'allahi ikhtiyaran duribat alaihimu dhillatu wal maskanah. Bani Israel ketika mereka membuat satu pilihan bersama Allah, maka mereka akhirnya duribat alaihim adzillatu wal maskanah, ditimpahkan kehinaan oleh Allah dan kesusahan. Ya. Wa qalu wa iyyaka wal firara min halin aqamakallahu biha. Mereka berkata begitu. Ya. Hati-hati engkau lari dari satu keadaan yang telah Allah dirikan engkau di keadaan itu. Fa innal khaira makhtarahullah. Karena sesungguhnya yang baik itu yang telah Allah pilihkan untukmu. Kita pengen ini dapatnya itu, ya sudah. Ya. Tidak membuat pilihan kepada Allah. Karena yang terbaik adalah karena yang telah terjadi itulah yang terbaik. Ya. Udah. Kalau udah terjadi sudah. Ya. Enggak usah andaikan udah. Saking gak udah. Ini merupakan adab mereka itu. Adamul ikhtiyar. Ya memang kita hidup ini bukan pilihan kita ya. Kita lahir dari bapak siapa. Ya. Kita nggak milih dilahirkan anak presiden. Ya udah. Dilahirkan dari ayah siapa, ibu siapa, kampung apa. Ya. Dipilihkan istri, suami, anak, perniagaan. Kadang-kadang orang dipilihin sama dukun mau, wah kamu cocoknya ini, wah. Ya. Nah maka yang terbaik adalah yang telah Allah pilihkan untuk kita. Wa ta'ammal As-Sayyid Isa alaihi salatu wassalam lama farra min bani Israel hina azzamuhu kaifa ubida min dunillah wa waqa fi halin ashad mimma farra minhu. Renungkan Sayyidina Isa ketika lari dari Bani Israel, ketika mereka mulai mengagungkannya. Ya, bagaimana mereka disembah ya, dari selain Allah. Maka Sayyidina Isa jatuh kepada satu keadaan yang lebih berat
Dari apa? Dari yang dia tinggalkan. Dari yang dia lari daripadanya. Sayyidina Isa diagungkan. Kan itu sudah apa? Ketentuan Allah. Ya, mestinya hadapi semua itu, jangan lari dulu. Karena kalau lari dia akan menghadapi perkara yang lebih besar. Ya, maka kita menghadapi apapun jangan lari dulu. Karena Allah yang milihkan, meskipun itu susah. Kalau kita lari, kita akan menghadapi sesuatu yang lebih buruk dari yang kita tinggalkan. Artinya kita tidak mau dikasih sama Allah, dipilihin oleh Allah. Ya. Sekarang begini, sekarang begitu, sekarang ya, kita selalu menghindar, lari. Itu kan memilih namanya. Kita nggak mau ini, maunya itu. Andaikan kita terima apa yang Allah telah berikan, maka Allah yang akan menanggulanginya. Karena Dia yang memerintahkannya, maka Dia yang akan menyediakan sarananya. Tapi kalau pilihan kita, yang kita ingini, kita diberikan sesuatu, kita tidak ingin, lalu kita ingini itu, Allah kabulkan. Pada hakikatnya tetap orang tidak dapat memilih kecuali apa yang telah Allah pilih. Namun jika dia merasa bahwa ini tidak mau, ini yang dia mau, maka ini lebih berat daripada ini. Meskipun kedua-duanya tidak terjadi tanpa Allah. Namun kita mengaitkan bahwa ini tidak suka, ini suka. Nah, kalau semuanya dari Allah, kenapa ada suka dan tidak suka? Itu sebab dikatakan prinsipnya dalam Al-Quran, boleh jadi yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Maka sebaiknya terima saja. Ya. Jika Allah mau mengeluarkan dari sini pun, maka Allah akan mengeluarkannya tanpa sebab dan tanpa keinginan dari kamu. Tidak perlu kita ingini. Waktunya pindah sama kerja, pindah aja kepada yang lebih bagus. Kepengen bertahun-tahun nggak pindah-pindah, nggak dipengenin datang. Nah, ini ikhtiar namanya. Wa qalu aslu ikhtiyaril abdi innama huwa li dzannil abdi annahu makhluqun li nafsihi. Nah, ini mula-mulanya artinya asalnya pilihan hamba itu hanyalah karena sangkaan hamba itu bahwa sesuatu itu memang diciptakan untuk dirinya. Wal haqquma ta'ala ma khalaqal abda illa lahu. Dan sedangkan Allah tidaklah menciptakan hamba melainkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yu'ti abdah illa ma yasluhu an yakuna lahu ta'ala. Maka Allah tidak memberikan kepada hambanya melainkan sesuatu yang maslahat agar dia menjadi untuk Allah. Gitu. Kenapa ada pilihan? Karena pilihan itu datang dari sangkaan kita. Dari sangkaan kita bahwa kita diciptakan untuk diri kita. Itu salahnya. Kita diciptakan untuk diri kita. Bukan. Kita diciptakan untuk Allah. Jadi apa yang Allah berikan itu adalah agar kita layak menjadi hamba untuk Allah. Udah itu saja. Dengan kata lain, kita diciptakan ini untuk menyaksikan Allah. Itu saja.
Kita diciptakan untuk menyaksikan Allah dalam kondisi apapun yang kita hadapi, susah dan senang. Ya, bagaimana kita dapat menyaksikan bahwa itu adalah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab tafsir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Kita diciptakan ini untuk mengenal Allah. Maka apa yang menimpa kita, enak dan gak enak, ya, itu adalah semuanya pintu perkenalan Allah kepada kita. Nah, asalnya kita merasa ada pilihan, seolah-olah dia menyangka bahwa annahu makhlukun li nafsih. Kita makhluk sendiri, ya. Jadi boleh kita bebas memilih mana yang kita suka, mana yang kita nggak suka. Nah, prinsipnya dari Al-Quran bukan suka tidak suka, tetapi baik atau tidak baik. Anak kecil mau yang dia suka saja. Manusia diciptakan seperti itu. Karena hamba menyangka bahwa dia adalah diri sendiri. Ya, anak kecil kita suruh makan sehat nggak mau. Makannya Indomie mulu. Kita suruh makan yang bagus-bagus lah, ya. Nggak mau. Maunya makan yang racun mulu tuh yang dijual di warung-warung tuh. Ya. Kita kasih jus buah yang kita bikin betul-betul fresh, ya. Mendingan buah kotak itu yang dicampur sama pewarna, ya, sama kimia, ya. Sebotol harganya 1.000, ya. Itu aja. Seperti itulah bayangan kita ini. Kita hanya berpikir bahwa kita hanya dengan keinginan kita. Ya, padahal Allah menciptakan, ya, makhluk ini, manusia ini adalah untuk Allah. Maka yang Allah berikan hanyalah sesuatu yang membuat kita patut menjadi hamba Allah. Gitu. Wa qalu la tarkun ila syai'in wa la ta'man makrallah li syai'in wala li ghairihi wala li ghairi syai'in. Janganlah kau condong kepada sesuatu. Dan janganlah engkau merasa aman akan makar Allah pada sesuatu. Dan juga tidak merasa aman dengan makar Allah tanpa sesuatu. Pertama, kamu jangan condong rukun kepada sesuatu. Jangan pernah kita punya kecondongan yang kuat. Saya harus begini, kalau nggak begini nggak bisa, pokoknya begini. Ya, nanti dulu. Nah, kalau Allah tidak kabulkan, mau begini-begini aja. Ya. Atau apabila kita sudah dapat sesuatu, rasanya aman, nggak habis, nggak hilang, nggak rusak, atau lebih dari itu, ya, tidak ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Ya. Jadi ketika kita berharta, wah udah selesai dah. Ya, saya udah selesai semua keperluan hidup saya sudah ada. Kalau kayak bokir mah, ya, harta banyak, bini muda, rumah mewah, mau ngapain lagi gua? Dia sudah ada sesuatu, rasanya sudah selesai. Tidak selesai. Ya, tidak aman. Apalagi kita, saya memang nggak punya sesuatu. Udah ilah Allah. Ya, tidak. Ya.
Artinya sesuatu yang kelihatannya menenteramkan. Ya, kita jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suka diuji susah, rintangan. Ya. Padahal itu semua kebaikan itu. Kita maunya aman. Ya, dan kita maunya tidak ada halangan. Ya. Dan itu siapa tahu Allah tidak suka dengan kita. Ya. Sama seperti orang berdakwah, maunya jangan ada yang menghalangi, jangan ada yang merintangi. Ya. Sering orang-orang yang berdakwah itu ya menepuk kepalanya, bingung saya katanya. Saya kan mengajak kebenaran, tapi kenapa orang itu mantap sekali dia bicara itu. Ya, karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya kemurnian niat karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga usaha. Ya. Kalau kita dikasih mulus-mulus, maka bahkan para aulia itu ketakutan kalau jalannya mulus saja. Kenapa ya? Ya, di dunia ini kan ya, bukan jalan yang mulus. Dunia ini darul ibtila. Kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah saja itu udah satu halangan tuh. Untuk tidak merasa aman. Ya, itu satu ujian. Ya. Lalu kita dikasih ilmu lagi, satu ujian lagi. Dikasih amal lagi, satu ujian lagi. Ya. Dan itulah dikatakan bahwa dunia ini surganya orang yang tidak percaya kepada Allah. Kalau yang percaya, dunia ini darul ibtila, darul imtihan. Surga kita di akhirat. Yang dilanjutkan lagi oleh orang sufi, kecuali jika hatinya mengenal Allah, maka surganya di dunia dan di akhirat. Wala takhtar syai'an, dan janganlah kamu memilih sesuatu. Fa innaka la tadri atasila ila ma ikhtartahu amla. Ya. Maka jangan memilih sesuatu karena kamu tidak tahu apakah kamu akan sampai kepada apa yang telah kamu pilih itu atau tidak. Summa in wasalta ilai. Kemudian jika kamu sampai kepadanya, fala tadri alaka fihi khair am la. Apakah di dalam yang kita inginkan itu baik atau tidak, kita tidak tahu. Wa in lam tasil ilaihi faskuril ladzi mana'ak. Jika engkau tidak mencapainya, maka bersyukurlah kepada zat yang mencegahnya. Fa innahu lam yamna'ka an bukhlin. Ya. Karena dia tidak mencegahmu daripada bukhul. Mungkin aja kalau kita dapat gul urusan itu, kita jadi bakhil. Ya. Pas gagal, nggak jadi bakhil, orang nggak punya. Ya, berarti alhamdulillah. Saya kalau gul kemarin itu, wah jadi sombong, jadi pelit, jadi apa baik udah. Alhamdulillah nggak dikabulkan. Ya. Wa idza khayyarakallahu ta'ala fi amrin fakhtar adamal ikhtiyar. Allah. Jika engkau diberi pilihan oleh Allah dalam satu perkara, pilihlah kepada tidak memilih. Ya terserah Allah lah. Wala taqib ma'a syai'in, dan jangan bertumpu bersama sesuatu. Wah saya mah kayaknya ini nih. Gitu. Udah. Apalagi kalau nggak sama ini, tahu dah saya mah dah kayaknya bubar udah. Itu namanya udah tawakuf kepada sesuatu, bersama sesuatu. Kalau kita tawakuf kepada Allah saja, artinya berpihak kepada Allah saja.
Wala tahzan ala syai'in kharajaka anka. Janganlah kamu sedih kepada sesuatu yang telah meninggalkanmu, yang telah keluar darimu. Sesuatu yang sudah meninggalkan kita, yang hilang, yang jauh, yang udah itu yang terbaik. Orang saya buat ini pakai hilang. Akhirnya ngomel sama bininya, lu sih tunda-tunda baik. Nah, bukan bang, maksud saya mah begitu. Makanya tuh, wah udah nggak, stop, udah. Fa innahu law kana laka ma kharajak. Fa innahu law kana laka ma kharaja minka. Kenapa? Karena kalau memang itu milik kamu, maka dia tidak lari, tidak keluar dari kamu. Ya. Orang tua dulu kan emang udah bukan milik kita, udah. Itu tasawuf banget itu. Iya. Udah emang udah bukan milik kita, udah dah. Sepi-sepi ya. Artinya bahwa dulu itu ajaran ya agama di Nusantara kita ini kan yang menyebarkan orang sufi, yang menaburkan benih tumbuh sehingga agama itu ya menjadi budaya kita itu kan sufi. Ya. Itu sebab orang-orang sufi di Arab, para masyayikh yang soleh, jika datang ke bumi kita itu, mereka selalu mengatakan, aku mencium aroma aulia di bumi ini. Artinya ada etiket, ada adab, ada penghayatan agama secara rohani. Karena memang yang menaburkannya adalah orang sufi. Itu juga kenapa tanah kita itu Islam masuk dengan damai. Ya, karena masuk dibawa oleh orang-orang yang sufi. Nah, maka mereka ya merasa bahwa kalau ke negara-negara lain kan ada peperangan agama, peperangan ya, ada dialog ya, dan lain sebagainya. Wala tafrah bima yahsulu laka min umurid darain siwallahi ta'ala Allah. Dan kamu jangan gembira dengan apa yang didapatkan untukmu ya, yang Allah berikan, yang Allah hasilkan untukmu dari urusan dunia dan akhirat. Kecuali Allah. Dapat apa jangan gembira. Kecuali dapat Allah. Kenapa? Fa inna ma siwahu ta'ala adamun. Karena selain Allah itu tidak ada. Ya. Kita bisa membayangkan apa saja yang kita dapatkan ya, dari urusan dunia dan akhirat ya, itu adalah sesuatu yang dari Allah, bukan Allah. Ya. Segala sesuatu yang Allah berikan itu bukan Allah. Atau dalam tarbiyah sufiyah pun kita tidak boleh berhenti ya, pada apa yang Allah beri. Apalagi mencari sesuatu yang selain Allah itu. Itu sebab orang sufi mencari Allah. Mencari itu bukan mencari dengan apa? Mughamarah. Ya. Fil fikr. Bukan apa mughamarah itu? Pengembaraan pemikiran, bukan. Bukan mencari Allah dengan akal, dengan bukan. Mencari Allah dalam tasawuf itu bagaimana membangun jiwa yang bersih, memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya, karena aulia itu ya, wali itu nama untuk
rohani ya. Nama untuk rohani, bukan nama untuk fisik. Fisiknya bernama Syekh Abdul Qadir. Fisiknya bernama Abul Hasan Syazili. Fisiknya bernama Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Fisiknya Ahmad Rifai. Fisiknya Ibrahim Ad-Dasuqi. Fisiknya Ahmad Al-Badawi. Ya, fisiknya itu fisik, tetapi wali itu ya, adalah rohaninya, dan wali itu tunggal. Ya, bukannya banyak wali itu, dia tunggal. Dia adalah rohani. Jika sudah Allah berikan ya, kepada tubuh manapun, maka dia akan menjumpai wali itu. Makanya la ya'riful wali illal wali. Ya, tidak kenal wali kecuali wali. Ya, wali yang sudah mati fisiknya, tapi ya, ruhnya masih hidup. Artinya Allah akan berikan lagi di tubuh lain. Itu maksudnya. Bukannya ruh wali yang di kuburan gentayangan, bukan. Ya. Wah, ini wali di kuburan nih, gentayangan nanti ke cucunya, ke anaknya, nyurup lagi. Setan itu, bukan wali. Masa ada anak pakai nyurup bapak tuanya? Ya. Tidak ada. Apalagi yang masuk ke dalam tubuhnya, saya Abdul Qadir Al-Jilani, itu jin. Ya. Atau wah ini cucunya titisan bapak tuanya ini, ruh bapak tuanya masuk. Bahasa ini bukan seperti makna kalimatnya, bukan. Ya. Jadi ketika tubuh-tubuh itu wafat, maka Allah akan ya, memberikannya kepada tubuh-tubuh lain. Karena wali adalah suratul haq, majalal haq. Ya. Jelmaan kebenaran yang membawa kepada Allah. Sebetulnya Allah yang membawa kita kepada Allah, tetapi ada majalahnya, ada jelmaannya, ada ciptaannya. Disebut wali. Maka Imam Ibnu Arabi mengatakannya al-insanul kamil. Lalu dia simbolkan kepada anqa mugrib. Anqa mugrib ini burung raja wali. Ya. Burung raja wali itu kan adanya ada dalam dongeng doang. Ya. Dalam realnya itu nggak tahu ada apa kagak. Tapi kalau dalam dongeng ada. Ya. Kita akan tidak pernah kenal kepada wali, tidak pernah. Gimana kita kenalinnya? Dia bukan fisik. Ya. Wah, ciri-cirinya sorbannya gede, mungkin ya, biang setan itu yang sorbannya gede. Tidak, wah ciri-cirinya turunan wali 7 kali, nggak ada. Ciri-cirinya pakai jubah terus, pengusir jin pakai jubah terus, nggak ada. Maka jangan meletakkan sesuatu di ciri fisik itu. Wali itu rohani. Selama Allah belum berikan ruhnya wali, tidak akan pernah kenal wali selama-lamanya. Gimana mengenalnya? Bagaimana mau tahunya? Makanya saya mengumpamakannya itu ayah kan. Kita kalau belum jadi ayah, bagaimana kita mau paham tentang ayah?
Terus mau cari ayah di mana? Nah, ketika kita jadi ayah, udah paham. Seperti itu. Ya, perumpamaannya seperti itu. Wali itu sosok rohani. Ya, bukan fisik. Nah, maka kita menyebut nama orang yang kita sangka dia wali. Ya. Kita minta tolong kepada wali. Coba, kan syirik. Nah, karena orang mesti diperbaiki pahamnya bahwa wali itu salah satu sifat Allah, al-wali. Ya. Jadi wilayatullah itu adalah inayatuh. Wali itu wilayah. Wilayatullah, wilayah Allah itu adalah inayatuh, pertolongannya. Nah, maka kita sering mengatakan madad ya Abdul Qadir, madad ya Abul Hasan, ya, madad ya Syarif Hidayatullah misalnya, madad. Kalau bahasa kitanya mah ilok Syekh Fulan misalnya, nggak nolong saya kan cucunya. Madad mah madad aja, jangan dikaitin sama cucu buyut, nggak ada urusannya. Ya. Dia rohani untuk semua umat Islam, bukan untuk anak cucunya. Kalau anak cucunya mah jasadnya. Misalnya ada Syekh Wali, ya, namanya apa? Wali Abdurrahman misalnya. Maka ketika kita meminta tolong kepada Allah, kita sebut apa, jenama, merek, ya, cangkang itu tempat, sarung, ya, yang di dalamnya Allah anugerahkan kewilayahan itu, rohaninya. Maka namanya saja berkah itu. Ya. Rohani ketika Allah berikan kewilayahan Allah, maka tubuh orang itu mubarak. Ya kan, dalam hadis ada tempat, ada waktu, ada orang yang dimuliakan Allah. Tempat, waktu, orang. Nah, jika di hatinya selalu ingat Allah, berarti itu ya, Allah muliakan. Maka boleh jadi kita mengatakan madad ya Syekh Abdurrahman. Gitu. Dan itu adalah wilayah. Tapi bukan berarti begitu Syekh Abdurrahman wafat, udah nggak ada wali lagi. Udah, kalau pas Syekh Abdurrahman wafat udah nggak ada wali lagi. Ya mungkin di kampung itu, di kampung lain. Ya, wali urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi sementara murid-muridnya, anak cucunya nyembah mayit. Kalau dia mengerti bahwa apa yang dia maksud dengan kewalian gurunya atau bapak tuanya adalah ruh, bukan jasad, maka hendaklah dia mencari lagi di jasad lain untuk mendapatkan ruh yang sama. Coba banyak orang yang sudah mati gurunya, masih kumpul saja mereka di tarekat itu atas gurunya. La yanfa'. Itu namanya tasawuf tradisi. Sudah. Tarekat juga cuma nama madrasah. Ya. Enggak, ini tarekat Qadiriyah ini misalnya, atau tarekat Saziliyah ini tarekat nenek moyang. Astagfirullahaladzim. Emang agama nenek moyang?
Coba baca sejarah. Ya, katakan di Jawa ini sejarahnya Wali Songo. Dari Wali Songo sampai sekarang itu berapa generasi? Berbeda tarekat tidak nyambung. Meskipun silsilah nasabnya nyambung, tapi tarekatnya tidak nyambung. Karena mungkin mati. Masa mau ngikutin orang mati? Ya dimaksud wali tidak mati lah, iyalah. Wali tidak mati. Karena wali adalah nur, wali adalah sifat jamalullah. Wali adalah waris Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah yang mewariskannya. Akan dipindah ke tubuh-tubuh lain. Itu tidak mati. Ya. Saya pergi haji sama kakek-kakek, nenek-nenek. Pas di Ka'bah, potong. Ki Jari mah gak mati nih ya. Masih ngikutin kita ini ya, hidup ya. Ya. Iya. Nah karena dia percayaannya seperti itu, wah gua ngeliat Tong. Ya, Ki Jari di Ka'bah. Di pintunya katanya. Mahabbah. Silakan. Gitu. Tapi itu jangan jadikan takhayulat. Ya. Takhayulat. Nah, karena tubuh yang diisi wilayah oleh Allah, tubuhnya saja dikubur tidak dimakan oleh, kan itu maknanya dimuliakan oleh Allah. Nah, kecuali kita memuliakan bahwa itu adalah tempat wilayah, itu syai. Tapi bukan berhenti nyari guru dan udah pokoknya ini mati. Nah, ini Tuhan namanya. Tuhan. Ya, karena nggak ada tarekat warisan, itu nggak ada. Warisan orang tua. Tidak ada. Ini juga ya tradisi yang perlu dirombak itu. Allah. Wa qalu la takhtar jalba nu'ama wala daf'a balwa fa inna nu'ama wasilah ilaika bil qismah. Janganlah kamu memilih untuk menarik nikmat-nikmat dan menolak bala. Karena nikmat-nikmat itu akan sampai kepadamu menurut bagiannya. Istajlabtaha au dafa'taha. Kamu tarik atau kamu tolak. Kalau memang bukan bagiannya enggak dapat. Ya. Wal balwa halatun bika. Musibah tetap akan menimpahmu. Walau dafa'taha au karitaha. Meskipun kamu tolak atau kamu tidak sukai, musibah tetap menimpa. Fasallim lillahi fil kulli yaf'alu ma yasha. Pasrahlah kepada Allah pada segala hal, pada semuanya. Ya, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Fa in ja'atkan nu'ama'u, kalau nikmat-nikmat itu datang kepadamu, fastaghil bidzikri wa syukri, sibuk dengan zikir dan bersyukur. Wa in ja'atkal balwa, kalau datang musibah kepadamu, falzamis sabra wal muwafaqah. Ya, hendaklah kamu lazimkan sabar dan selalu muwafaqah. Tidak keluar dari apa yang Allah kehendaki. Ya. Awir ridha atau ridha. Wa tana'um biha ala qadri ma tu'ta minal halati hatta tasila ila rafiqil a'la. Wa tuqamu fi maqami man taqaddama minal mutaqaddimin. Ya. Kalau itu nikmat maka nikmati berdasarkan keadaan yang telah Allah berikan kepadamu, sehingga kamu sampai kepada rafiqil a'la, sampai wafat, dan kamu dibangunkan di tempat ya, orang yang telah terdahulu dibangunkan ya, daripada orang-orang terdahulu.
Hatta kita untuk mencarinya pun ya, kita tidak boleh memilih. Ya, artinya memilih mengingini ini, tidak mengingini itu. Kecuali memang Allah mengilhami bahwa kita memilih ini, ya sudah. Namun konsekuensinya tetap pilihan Allah. Apabila misalnya di sini gagal, tuh kan kata gua ge. Nah, ini namanya kita merasa bahwa ini pilihan kita, bukan. Ya. Kita misalnya telah membuat satu keputusan untuk melakukan ini. Ya. Ternyata ketika melakukan ini tidak sebaik kalau kita berada di situ. Maka kita jangan sekali-kali, waduh, kenapa kita jadi melakukan ini tidak tetap di situ? Ya, tidak. Ya, hidup ini makanya ala majaril aqdar katanya. Majari itu kan air yang mengalir ya. Majari, majra. Menurut aliran takdir sudah. Ya, kemana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Ya, apa yang kita ingini tetap yang terjadi adalah keinginan Allah. Udah lepaskan, jangan dek kenapa ono ya, udah lepaskan. Itu nafsu. Ya. Bolehlah dikatakan, wah saya belum move on nih. Nafsu. Ya, pakai move on. Ya. Nafsu. Belum move on sama tempat itu, belum move on sama si dia, belum move on sama pekerjaan itu. Ya. Nah, maka orang jika mula-mulanya memang dia pasrah, ya maka artinya tidak memilih, maka sampai akhir dalam perjalanan dia pun dia tetap akan mengikuti pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adab mereka. Ini adab ini adalah etika, ya, etika rohani. Orang apabila punya sabar, syukur, ridho, tawakal, zuhud, etikanya seperti itu semua. Ya, ini bukan totok romo, budaya adat, bukan. Adab itu etika batin. Ya, maka para wali yang diingini oleh mereka mura'atul adab ma'allah, mura'atul adab bi kullil awqat katanya. Dapat memelihara adab itu di setiap waktunya. Adab itu seolah-olah hak Allah. Ya, adab itu hakikat. Ya, itu hak Allah. Apa? Allah kasih musibah, adabnya disabari, gitu saja. Nah, maka mereka menerangkan adabnya dalam musibah tidak begini, tidak begini, tidak begini, itu adalah penjelasannya. Kalau kita bicara globalnya, akhlak-akhlak itu ya, ketika dia menghadapi ya, kehidupan ini, maka dia punya etika kepada Allah. Kalau dalam kehidupan istana raja-raja itu kan, di mana para abdi-abdinya di situ punya adab, punya etika itu. Karena itulah cara kehidupan bangsawan, katakan ningrat di dalam istana itu. Ya. Nah, itulah orang-orang sufi itu adalah bangsawan rohani. Mereka adalah orang-orang ningrat yang di dalam dunia ini seperti di dalam istana, dia punya etika yang tinggi sekali kepada Allah. Ya seperti itu. Ya kan, apa yang ada di ciptaan Allah ini kan itu adalah perumpamaan. Nah,
Allah membuat perumpamaan di muka bumi ini. Maka apa yang Allah darabal amsal, membuat perumpamaan di muka bumi ini. Maka apa yang dilihat di muka bumi ini, itu satu perumpamaan. Wa min adabihim naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.